dia bisa jadi belajar sangat banyak, kelupaan. Dia belajar sangat banyak berkaitan dengan kostum karena asalnya dia mau gitu untuk belajar, ya. Jadi maulah jadi, maaf ya, jadi pesuruh gitu ya. Jadi seolah em, ya ngerjain ini itu, standby mencatat ini itu gitu ya, sampai sekarang akhirnya kuliah S1 dan akhirnya bisa jadi jabatan yang lebih tinggi di sana dari yang awalnya sangat operator gitu. Jadi memang harus menapaki karir ya dari bawah gitu kalau memang mau gitu. Ada kakak kelas kalian nanti mungkin sebenarnya pengen banget ngundangnya tapi waktunya beliau hanya bisa malam sih. Jadi namanya Teh Agatha Christie itu dia juga dari hanya operator gitu ya sampai sekarang jadi stylistnya artis juga ngebantu ya begitu. Itu contoh ya. Jadi berkaitan dengan karir yang suka di sana ya. Terus kemudian berkaitan dengan kostum pengisi acara televisi ya. Jadi ada syarat-syaratnya mulai dari jenis, model pakaian ya. Jadi jelas model pakaian itu harus sesuai dengan breakdown naskahnya ya. Kebutuhan dari tim kreatif ingin ceritanya seperti apa dan kemudian kostumnya yang gimana tuh biasanya sudah ada bookingan ya. Sudah ada list keinginan dari tim kreatif. Jadi ada acara-acara yang kita nggak bisa ngarang, tapi kita tinggal melihat saja brief yang diminta oleh kreatif gitu. Sama lah kemarin ketika menata properti ya, jadi mereka ingin properti-properti apa, nah maka itu sudah ada catatannya, jadi kita tinggal menerjemahkan, oh kostumnya ini yang tipenya begini, dan bahkan biasanya tim kreatif itu sudah sampai mencarikan contoh gambar ya, sehingga nanti penata kostum mudah sekali, tinggal dia cari sesuai dengan yang dicontohkan oleh konsep programnya ya. Itu. Jadi jelas harus sesuai gitu ya, kecuali kalau acara-acara yang oh nggak terlalu penting kok kostumnya harus gimana bebas aja kok gitu ya, karena tidak menunjukkan karakter tertentu, tidak menunjukkan cerita tertentu, maka yaitu terserah dari penata kostumnya gitu ya, atau bahkan diserahkan ke artis, "So, kamu pakai baju yang gimana terserah, pokoknya yang casual, pokoknya yang santai," misalnya bisa juga seperti itu ya. Itu. Terus kemudian line atau potongan ya. Jadi potongan khususnya untuk acara-acara non-drama gitu itu potongan-potongan yang harus simple gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu besar karena kita juga nggak enak ya melihatnya gitu. Terlalu sempit juga jangan karena nantinya jadi nggak nyaman gitu ya. Makanya dalam tahapan penata kostum itu ada yang namanya apa sih namanya? Jadi ya kostumnya itu. Jadi di Hamin sekian atau Hamin jam sekian itu dipakaikan dulu dicoba sehingga kalau ada masalah itu kalau misalnya oh terlalu pendek mungkin bisa pakai stocking. Oh mungkin terlalu terbuka dia pakai apa namanya rompi dan lain sebagainya itu bisa disiasati dengan segera ya kalau pemainnya tidak nyaman gitu. Begitu. Jadi secara umum untuk pengisi acara televisi potongannya adalah potongan yang slim dresses gitu ya yang memang akhirnya tidak membuat lebih besar gitu ya ukuran badannya dan tampak ramping gitu ya terlihat nyaman begitu. Terus kemudian tekstur ya. Jadi tekstur itu memang nanti tergantung juga dari acara televisinya. Untuk konser-konser yang besar ada yang ngasih contoh ya untuk kostum-kostum yang apa namanya mewah gitu ya karena apa namanya pengambilan gambarnya pun dari jauh maka itu bisa digunakan tekstur-tekstur yang gemerlapan gitu ya seperti itu karena memang akan banyak pengambilan gambar dari jauh gitu. Tapi untuk acara yang sangat kita banyak close up gitu ya, yang banyak apa namanya diambil detail-detail gitu ya, ekspresi gitu. Maka terlalu banyak tekstur itu akan mengganggu ya. Kenapa mengganggu? Ya karena si pemainnya, maaf, si penontonnya jadi salah fokus yang harusnya merhatiin apanya, tapi jadi perhatiin bajunya kan gitu ya. Yang harusnya diperhatikan informasi, yang diperhatikan adalah pakaiannya gitu. Jadi tergantung dari bagaimana tipe dari acaranya juga ya untuk tekstur ataupun detail-detail ini gitu ya. Begitu. Terus ada pewarnaan ya, jadi pewarnaan itu berkaitan dengan harmonisasi dengan set. Jadi ada yang ngasih contoh ya kemarin Umi lihat. Jadi bagaimana unsur yang ada di
background itu kemudian bisa diambil jadi warna dari kostum gitu ya, sekalipun gradasi gitu ya, bisa lebih muda atau bisa lebih tua, itu mungkin menjadi rumus yang paling mudah ya. Kalau kita mau menata kostum, acara-acara non-drama, talk show seperti itu, ambil saja unsur yang misalnya ada di set, kalau nggak mau susah ya. Terus kemudian pakaikanlah kostum yang senada dengan itu. Atau kayak acara-acara gosip ya, ada yang justru dibikin nabrak ya. Jadi setnya tuh nggak nyambung sama kostumnya itu sendiri karena memang karakter dari si acaranya ingin si hostnya itu namanya acara gosip ya. Jadi menjadi eye catching gitu ya, menjadi sangat apa sesuatu yang betul-betul harus terlihat gitu ya dan terlihat jadi apa ya ya karakter-karakter ngegosip gitu ya. Gitu. Jadi dulu ada kakak kelasnya yang apa menangani acara-acara seperti itu ya memang dibuat sengaja kostumnya agak wah gitu ya kayak gitu ya itu kan kadang-kadang eh, mencolok gitu ya untuk warna-warnanya. Ya, jadi untuk warna seperti itu ya. Nah untuk kalian supaya lebih mudah misalnya kalian nanti membuat sebuah acara talk show ataupun apa gitu ya, maka paling mudahnya supaya aman ya. Jadi kan ada yang aman backgroundnya terus kemudian bajunya putih banget gitu ya. Itu gimana gitu ya. Ya, jadi kalau memang acara-acaranya misalnya ada acara yang horor gitu ya, hantunya kan warna putih ya biasanya ya, backgroundnya hitam gitu ya. Ya gimana lagi berarti nanti tinggal bagaimana si kameramen itu menyesuaikan kameranya, lensanya, terus kemudian mungkin juga apa sih apa ya berkaitan dengan setting-setting tertentu yang nanti si kekontrasan itu nggak membuat jadi apa penonton nggak nyaman ngelihatnya ya itu sebetulnya bisa disiasati kalau sekarang kan kamera juga semakin canggih gitu ya begitu jadi kembali lagi sebetulnya semua syarat ini tuh bukan kayak rumus matematika yang harus begitu jalannya ya jadi kembali lagi ke konsep acaranya gitu ya keinginan dari kreatifnya keinginan dari penulis naskah sutradara inginnya gimana itu harus dikomunikasikan tidak ada yang betul-betul baku gitu ya jadi yang disampaikan di sini adalah yang aman, yang untuk acara-acara yang sifatnya umum ya, yang tidak tidak ada request tertentu untuk si pemainnya. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi barangkali kalau ada yang belum jelas. Cukupkah untuk materi yang pertama ini? Baik. Nah, sekarang supaya kita lebih memahami materi ini ya, maka kalian bisa membuat atau bukan membuatnya, kalian bisa mengamati kostum-kostum kalian yang ada di rumah ya. Kostum-kostum yang ada di rumah, di lemari, silakan buka-buka lemarinya gitu ya. Nah, silakan kalian cari gitu ya. Mana kostum-kostum yang secara potongan, potongannya slim dresses misalnya gitu ya, atau body fit gitu ya. Mana kostum-kostum yang lebar ya. Terus kemudian untuk tekstur dan detail, mana kostum-kostum yang polos, mana yang detailnya banyak banget gitu ya. Lemarinya boleh nggak lemari sendiri ya, boleh lemari ibu, bapak gitu ya, atau adik gitu ya. Jadi kalian coba membuat sebuah apa namanya pengamatan gitu ya, yang pengamatan itu membuat kita tahu perbedaan mana yang slim, mana yang tidak, mana yang teksturnya banyak, mana yang tidak, mana yang detailnya dikit, mana yang enggak gitu ya. Terus kemudian juga berkaitan dengan pewarnaan. Pewarnaan ini kalian bisa ambil tembok di rumah ya. Jadi tembok di rumah misalnya warna krem.
coba kalian mencari kostum yang mirip-mirip warnanya dengan dinding rumahnya itu gitu ya. Terus kemudian mana yang memang kontras gitu ya dengan dinding rumahnya. Jadi lihat perbedaannya gitu ya, begitu. Jadi nanti kalian bisa foto ya kostum-kostum tersebut, jadi direndengin gitu ya kostumnya, mana antara kostum yang detail dan tidak, mana kostum yang potongannya besar dan tidak, terus kemudian untuk yang kontras dan tidak kalian bisa gunakan sendiri, terus kemudian difoto ya, diminta dibantuin difoto dan bagaimana efeknya terhadap apa namanya background gitu ya, kontras atau bahkan justru yang satu lagi justru malah nempel gitu ya, jadi kelihatannya tuh wajahnya aja gitu. Jadi tugas yang LKPD yang ini di skip ya, tidak perlu dilakukan. Jadi yang kalian lakukan adalah mencoba membongkar lemari pakaian di rumahnya dan mencoba untuk mencari kostum-kostum yang sesuai dengan yang ada di sini gitu, untuk supaya lebih terbayang. Ada pertanyaan untuk tugas ini? Cukup jelas? Jelas, Umi. Kira-kira kesulitan untuk membongkar lemari sendiri? Tidak, Umi. Enggak ya, insya Allah ya. Tidak, Nanti Umi. kalian bisa cari. Nah, itu nanti dikumpulinnya di mana? Oke. Ya, jadi nanti kalian silakan foto gitu ya. Nanti bisa dibuat kolase ya, satu satu jenis kolase untuk satu poin ya. Nah, terus kemudian nanti si kolase foto tersebut nanti dikumpulkannya di LKPD aja ya. Jadi defaultnya pengumpulan itu di LMS ya. Tapi kalau kalian ada kesulitan dengan masuk ke LMS daripada telat gitu ya, maka kalian bisa kirimkan itu via WA ya. Jadi eh, selalu akan ada dua alternatif ya untuk pengumpulan tugas. Terus tidak perlu ditempel di catatan, di print, ditempel ya. Jadi nanti sifatnya digital aja, foto kolase ya. Ada satu lagi berkaitan dengan jenis ya. Untuk jenis model pakaian kalian bisa gini aja. Misalnya kostum untuk bekerja gitu ya. Nah, nanti kalian bisa cari satu kostum yang memang itu sesuai dengan tema yang kalian tetapkan. Kostum ulang tahun, berarti nanti kostum ulang tahun kalian yang ada di rumah. Kostum keundangan gitu. Jadi temanya silakan kalian tentukan sendiri. Berlatih untuk menyamakan antara tema dengan kostum yang digunakan. Ya, temanya nggak Umi tentukan, sesuaikan aja dengan kostum yang ada di rumah kalian ya. Jadi supaya tidak takutnya nanti kalau ditentuin nggak ada semua juga gitu. Ya, jadi bentuknya kolase ya, untuk yang jenis kostum hanya satu berarti fotonya ya. Jadi cuman ada tema berarti tulisan tema kostum ke mana atau acara apa fotonya. Untuk yang lainnya berarti pasangan-pasangan ya, yang versus ya, yang bertolak belakang. Lagi pertanyaan? Umi izin Hmm, bertanya, iya, kalau Nanda. untuk deadline-nya kapan? Iya, untuk deadline-nya pengerjaan tugas ini 1 minggu ya. Jadi minggu depan kalian masih bisa mengerjakan ya. Jadi mengerjakan terus kemudian mengumpulkan di hari Rabu ya, begitu. Cukup atau terlalu cepat? Ya, udah cukup. Makasih, Umi. Oke. Oke, jadi minggu depan, jadi kalau ada tugas seperti ini dan tidak ada Google Meet, maka hari H-nya itu masih bisa digunakan untuk mengerjakannya. Kalian bisa mengumpulkannya di jam artistik, maka itu akan mendapatkan bonusnya seperti biasa. Oke, itu mungkin untuk materi yang pertama. Jadi kita akan membahas materi berikutnya di minggu depan. Kalian sudah bisa mulai membaca-baca ya, karena modulnya udah ada di kalian. Jadi nanti minggu depannya lagi di tanggal sekarang tuh tanggal berapa? 18. Tanggal 25 kalian mengerjakan pulkannya sekaligus nanti kalian bisa lihat apa instruksi yang diminta untuk ke minggu depannya ya. Jadi artinya kalian membaca materi yang berikutnya, sudah mulai membaca materi yang berikutnya. Kita akan menamatkan materi-materi ini sebetulnya harusnya 1 bulan ini ya, karena project based learning-nya nanti akan mulai bulan Oktober.
Tapi bulan Oktober itu pun baru mencari ide dan seperti itu ya. Jadi kita masih bisa sih sebetulnya untuk membahas tentang materi artistik sambil jalan kalian dengan tugas per divisinya nanti. Ada lagi pertanyaan? Tadi itu berarti Monica, Dwi, Rifki Fauzi, Salma ya. Sama siapa tadi tuh ya? Reva ya. Yang hari ini bertanya. Ada lagi nak? Masih ada 4 menit lagi kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas. Nanti sambil coba linknya ya. Link dari video bagaimana kakak kelas kalian contoh praktiknya ya supaya kebayang. Mudah-mudahan sih praktik yang angkatan ini lebih baik dari yang kakak kelasnya ini dulu. Karena dulu sangat sederhana sekali sih sebetulnya praktiknya. Naskah dramanya juga simple, sehingga nyari kostumnya juga nggak terlalu susah. Cukup? Umi izin bertanya. Iya, Reva boleh. Jadi kan nanti teh tugasnya di kolasein gitu ya. Berarti nggak usah pakai penjelasan kayak misalnya foto ini teksturnya kayak gini-gini, nggak usah kayak gitu. Yang cuma judulnya aja kan kayak ini bertekstur, ini enggak gitu paling gitu dong. Atau gimana? Oh iya, oke. Iya. Oke, terima kasih. Ya, jadi untuk kolasenya, ya betul ya. Jadi untuk kelengkapan apa yang harus dicantumkan di situ. Jadi yang pertama, betul ada judulnya ya. Jadi ini berkaitan dengan syarat, tekstur dan detail ya. Terus nanti ada fotonya 2. Bagusnya sih ada judul gambar ya. Jadi di bawah detail rapat misalnya atau detail maaf tekstur yang memiliki banyak tekstur atau pola atau motif ya. Terus kemudian yang tidak terlalu memiliki banyak motif. Jadi ada keterangan si baiknya. Jadi membiasakan untuk setiap judul gambar itu ada setiap gambar itu ada judul gambar ya. Nanti kalau kalian bikin laporan PKL ataupun lain-lainnya kita membiasakan menuliskan apa redaksi, narasi, deskripsi dari gambar yang kita cantumkan. Untuk layoutingnya bebas ya, silakan pakai foto kolase yang seperti apa, mau dibuatnya di mana, mau di foto kolase, mau di PowerPoint, pokoknya diterimanya itu adalah foto sepasang dengan tulisan. Layoutnya nggak harus kanan kiri, mau atas bawah, miring kanan kiri, tulisannya di sebelah mana itu silakan kreasi artistik dari masing-masing. Begitu Reva? Baik Umi, terima kasih. Oke, sama-sama. Sudah azan kalau di sini ya. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini sudah bergabung di kelas ini. Mudah-mudahan Umi bisa mendatangkan ya kakak kelas kalian yang mumpuni di bidang kostum yang nanti bisa sharing untuk kalian ya. Nah mungkin terakhir ini suara azannya mengalahkan suara Umi nggak? Cek. Enggak, Umi. Oh, enggak ya, oke. Lanjut aja ya. Nah, jadi tadi Umi janji untuk membuat sebuah cerita ya. Ya, jadi ada sebuah cerita berkaitan dengan kakak kelas kalian yang PKL di kostum ya. Jadi kebetulan dulu Umi wali kelas kakak kelas kalian ini ya. Jadi tahu banget gitu ya bagaimana latar belakangnya sampai kemudian peristiwa ini bisa terjadi. Ya, ini selain cerita ini tentang bagaimana pekerjaan seorang penata kostum, tapi juga berkaitan dengan attitude ya, sikap ya. Jadi dulu kita pernah jaya-jayanya gitu ya PKL di Global TV gitu ya. Itu di Global TV itu bisa sampai belasan orang ya di divisi kamera, ada yang divisi kostum, ada divisi properti, ada juga yang dibantu-bantu di teknis lainnya gitu ya. Nah, jadi ketika itu teteh yang kerja di kostum ini juga lumayan banyak, kalau nggak salah berapa ya, 4 lah ya, 4 itu udah lumayan banyak. Jadi kostum di televisi itu jangan dibayangkan cuman kayak kostum yang cuman satu lemari gitu ya, dengan satu Excel gitu ya. Nah, tapi kostum di televisi itu adalah kostum-kostum yang sangat banyak gitu ya. Nanti linknya Umi kirim juga ya, jadi supaya kalian kebayang.
Ya, jadi kostum yang sangat banyak, yang itu bisa jadi satu ruangan. Jadi gudang itu jangan dibayangin kayak gudang di rumah atau di STM gitu ya, yang di belakang dan berantakan. Jadi gudangnya itu ya kayak kayak ruangan yang bersih dengan lemari-lemari gitu ya, gudang inventory. Jadi kostum yang banyak sampai bertumpuk, udah mah ada yang ngegantung, ada yang dilipat gitu ya, macam-macam. Nah, terus kemudian juga kadang-kadang tidak tercatat gitu ya. Nah, jadi kakak kelas kalian tuh dulu PKL di saat dulu Global TV itu pencatatannya belum rapi dan belum ada divisi inventory gitu. Jadi tumpuk-tumpuk aja ya di lemari ataupun di gudang tersebut gitu. Nah, jadi itu menjadi pelajaran banget ya ketika ada peristiwa ini. Jadi untuk mereka bahwa yang namanya inventory itu penting, pencatatan itu penting. Jadi nanti kalian juga boleh ya belajar mencatat. Saya tuh punya baju tuh apa aja sih? Ternyata dari sekian baju itu ada yang nggak kepake gitu. Jadi kalau nggak kepake itu kan mubazir ya. Mending dikasih ke yang membutuhkan gitu. Nah, jadi mencatat itu akan membuat kita menganalisa gitu ya. Nah, jadi peristiwanya adalah kakak kelas kalian itu dulu menganggap bahwa yang namanya tumpukan-tumpukan itu nggak akan diperhatiin. Ya memang nggak selalu diperhatiin ya. Jadi suatu ketika dia berpikir bahwa kostum ini tuh nggak kepake gitu ya. Udah nggak dipakai lagi toh numpuk gitu ya. Jadi akhirnya diambil ya. Diambil, dibawa pulang ke kosan. Dan kemudian ya seolah itu menjadi milik dia gitu ya. Dulu teteh ini tuh ya perempuan sih ya. Ya perempuan lah ya. Maksudnya itu yang PKL-nya waktu itu perempuan semua. Nah, jadi diambil dan kemudian dia tidak menyangka ya bahwa yang namanya industri itu sangat-sangat mereka nggak punya inventory, tapi mereka ingat ya, yang namanya nyari kostum atau ya itu kan nggak gampang ya, lobby-lobby segala macam. Jadi pasti kita juga terhadap barang yang kita cari banget itu biasanya ingat ya. Jadi singkat cerita si industrinya tuh ngeh banget kalau ada kostum yang nggak ada. Sebenarnya kostumnya bukan kayak kostum dress kayak gitu bukan ya. Jadi kayak kaos-kaos gitu aja yang diplastikin dan ditumpuk gitu. Tapi industrinya ingat dan kemudian waktu itu entah gimana ceritanya pokoknya si industrinya ke kosannya. Terus kemudian terlibat tuh temannya atau gimana ya, nggak tahu sih cerita detailnya, tapi kemudian ketahuan lah bahwa kostum-kostum ini tuh dibawa sama tetehnya gitu ya. Dan teteh ini beralibi bahwa ya itu kostumnya kan udah banyak banget, nggak akan kayaknya nggak ketahuan gitu. Tapi ternyata itu diketahui perusahaan gitu ya. Dan akhirnya kemudian itu ditelepon untuk diminta balik, ya. Diminta balik eh, selesai PKL-nya saat itu juga ya gitu. Dan kebetulan penata kostum itu kan memang laki-laki ya waktu itu dua itu cowok-cowok gitu dan cowok-cowoknya kan cowok-cowok yang gitu ya ngerti lah ya jadi yang biasanya secara emosional tuh lebih lebih tinggi gitu nah jadi marah banget lah waktu itu ya jadi sampai akhirnya dibawa pulang ke sini. Nah, jadi artinya bahwa apa yang dimiliki perusahaan itu adalah milik perusahaan, itu bukan milik kita, gitu ya. Sekalipun kelihatannya inventorinya berantakan, tapi tetap kita harus punya benteng bahwa itu bukan milik kita, gitu ya. Terus ya sejak saat itu, kemudian inventorinya jadi rapih ya. Ketika tahun berikutnya, untungnya tuh nggak di blacklist ya waktu itu. Jadi tahun berikutnya masih nerima PKL itu mereka gudangnya udah lebih rapi, terus kemudian mereka udah ada namanya pencatatan. Pencatatan itu difoto, terus kemudian ditulis, dimasukkan ke dalam database gitu ya, seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal semacam itu pun terjadi pada properti ya. Gudang properti lebih berantakan daripada kostum. Jadi ada juga yang mikir kayak gitu, itu kayaknya kapal-kapalan miniatur itu nggak dipakai dah dan dibawa. Dan akhirnya mungkin nggak sampai digerebek ya, tapi industrinya cerita bahwa ada properti kita yang hilang gitu ya. Dan itu tahu gitu ya bahwa dibawa sama anak PKL-an itu ya. Jadi itu mungkin sebuah cerita pengalaman pahit ya. Nanti mungkin pengalaman manisnya ada yang diceritain sama tetehnya langsung. Bagaimana kita menjaga attitude kita ketika kita berada di lingkungan orang lain gitu ya. Begitu. Ya, itu mungkin mudah-mudahan menjadi sesuatu yang pengingat untuk kita juga gitu ya. Dan bagaimana ilmu tentang kostum ini bisa kalian terapkan juga di rumah gitu ya. Bagaimana kita bisa menata kostum di rumah kita dengan baik gitu ya. Menyimpannya dengan baik, bahwa itu membelinya juga pakai uang gitu ya. Jadi jangan sampai tidak dirawat gitu ya. Yang akhirnya kemudian pakaian itu kalau udah nggak dipakai, jangan sampai numpuk terus gitu ya. Tapi
itu bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan gitu ya, seperti itu. Jadi lemari kita selalu terjaga juga. Kalau nggak butuh-butuh banget juga, mungkin kita tidak harus banyak-banyak juga membeli gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Toh kalau masih bisa dipakai, masih nyaman, kenapa tidak gitu ya. Tinggal di mix and match aja, tinggal tambah aksesoris, itu bisa digunakan kembali. Ya, itu mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita bisa mendapatkan manfaat ya. Ada yang mau disampaikan oleh kalian mungkin sebagai kesimpulan untuk hari ini? Silakan. Apa yang sudah kita bahas hari ini sebagai review terakhir? Silakan. Ada? Ya harus ada deh. Siapa mau coba? Di awal kita ngebahas apa, terus kemudian review pertanyaannya sedikit, dan yang terakhir sampaikan. Yuk. Salma mau coba? Izin menjawab, Umi. Iya, boleh. Silakan Salma. Jadi di Jimit hari ini ada beberapa poin yang kita bahas dari materi yang sebelumnya udah dicatat. Yang pertama di jabatan, atau sebetulnya ini bukan jabatan formal, lebih ke kayak job desk dari tim kostum. Ada section head, wardrobe stylist, wardrobe standby, officer, wardrobe inventory. Tadi Reva udah nanya tentang pekerjaan, lebih jelasnya pekerjaan mengenai wardrobe standby. Terus Umi juga tadi jelasin bahwa jabatan ini sebetulnya sifatnya informal, sesuai dengan SDM dan juga situasi yang ada saat produksi. Juga tadi ngebahas tentang poin-poin yang harus diperhatikan menurut Zalt Herbert. Ada jenis atau model pakaian, line atau potongan, tekstur dan detail, pewarnaan. Untuk pewarnaan, tadi Umi ngejelasin bahwa ada yang kontras, ada juga warna yang dipilih sesuai dengan estetika dari setting acara tersebut. Jadi warnanya bukan sama banget, tapi intinya dapat gitu. Misal backgroundnya kita pakai settingnya berwarna abu-abu dominan, terus nanti si pemainnya berarti pakai warna yang juga temanya abu atau black and white, sehingga si jalur estetika warnanya seirama. Terus mengenai line atau potongan, tadi Umi juga ngebahas tentang bahwa fitting dress itu lebih lebih oke daripada pakaian yang longgar, karena nanti artis tersebut kelihatan bakal lebih ramping, terus lebih enak dipandang setelah nanti hasil di kameranya. Juga tadi Umi ngebahas tentang pertanyaannya Uwi yang ngobrolin tentang dari mana si pakaian-pakaian itu datang. Terus tadi Umi kan bilang
bakal ada pembahasan tersendiri dari materi itu, tapi ada beberapa yang bisa didapat, misalnya dari pinjam atau sponsor, juga dari inventory acara tersebut tersendiri. Terus juga tadi ngebahas tentang kenyamanan pemakainya, yaitu si artisnya. Tadi Umi ngebahas bahwa pesannya nanti nggak akan dapat kayak misalnya waktu si pembawa acara yang roknya kependekan, sehingga dia nggak nyaman dalam membawakan acaranya. Begitu Mik, kalau nggak salah. Banget untuk Salma tadi sudah mereview ya. Jadi ketika kita mereview, keuntungannya adalah kita akan menjadi ingat ya apa yang tadi sudah disampaikan, sekalipun mungkin bisa jadi aduh kelewat nggak ya, kira-kira tadi benar nggak ya ngebahas ini, tapi kemampuan kita untuk mengungkapkan kembali itu adalah penting. Kalaupun tidak diungkapkan kembali, maka mencatat itu juga menjadi sesuatu yang mengikat ya buat ilmu yang sudah didapatkan. Oke, terima kasih. Mungkin nanti pengikat-pengikat yang lainnya bisa dalam bentuk yang lain ya, dalam bentuk kuis ataupun pertanyaan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan saja. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat makan siang, selamat sholat zuhur. Bagi yang puasa, jangan dulu makan ya. Nanti pas maghrib, insya Allah ada sehari lagi. Ada puasa sunat yang insya Allah pahalanya besar ya di bulan Muharram bagi yang kira-kira siap dan mampu melaksanakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu. Terima kasih Umi. Ya, sama-sama. Silakan, boleh lah.